Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Ardiansyah Putra dengan NIM 232410103006 dari kelas Sistem Operasi D. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS Praktikum Sistem Operasi. Untuk yang pertama, navigasi dasar dan manajemen direktori. Untuk yang A, buat direktori kerja bernama UTS di home directory Anda. Dengan cara kita mengetikkan di terminal mkdir spasi UTS. Untuk keterangannya, mkdir membuat direktori baru. Untuk soal yang 1B, masuk ke dalam direktori tersebut. Di terminal kita dengan cara mengetikkan cd spasi UTS, yaitu masuk ke dalam direktori UTS tersebut. Untuk soal yang 1C, di dalam UTS buat struktur folder seperti berikut. Nah, dengan di terminal kita dengan cara mengetikkan mkdir data logs config, lalu di enter, lalu kita mengetikkan lagi tree. Nah, berikut hasilnya. Di dalam folder UTS dibuat 3 subdirectory bernama data, logs, dan config menggunakan satu perintah mkdir. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu operasi file. Untuk yang soal yang 2A, di dalam folder data buat 3 file kosong bernama data1.txt, data2.txt, dan data3.txt. Di terminal kita mengetikkan touch data garis miring data1.txt spasi data garis miring data2.txt spasi data spasi garis miring data3.txt. Untuk keterangannya, perintah touch digunakan untuk membuat file kosong. Dalam hal ini, 3 file kosong dibuat secara sekaligus, data1.txt, data2.txt, dan data3.txt. Untuk soal yang 2B, pindahkan data1.txt ke folder logs dengan cara mv spasi data garis miring data1.txt spasi logs garis miring. Nah, perintah ini memindahkan file data1.txt dari folder data ke folder logs. Nah, untuk mv sendiri digunakan untuk memindahkan file atau folder. Untuk soal yang 2C, salin data2.txt ke folder config dan ubah nama salinan menjadi conf_backup.sh. Dengan cara kita cp spasi data garis miring data2.txt spasi config garis miring conf_backup.sh. Nah, perintah ini menyalin file data2.txt dari folder data ke folder config. Lalu file hasil salinan tersebut diberi nama baru yaitu conf_backup.sh. Untuk soal yang kedua D, delete file data2.txt dengan menggunakan perintah cli dengan cara rm spasi data garis miring data2.txt. Nah, perintah rm digunakan untuk menghapus file. Nah, dalam konteks ini file data2.txt yang berada di dalam folder data akan dihapus secara permanen. Nah, berikut untuk outputnya. Dalam folder config terdapat conf_backup.sh, di dalam folder log terdapat data1.txt. Nah, untuk di dalam folder data terdapat data3.txt. Baik, lanjut ke soal nomor 3 yaitu file editing dan output. Nah, untuk yang soal 3A, gunakan tag editor untuk menulis kalimat echo. Ini adalah file konfigurasi UTS ke dalam file conf_backup.sh. Yang pertama, kita masuk ke directory config dulu dengan cara cd spasi config. Lalu kita mengetikkan echo. Ini adalah file konfigurasi UTS spasi simbol lebih dari spasi conf_backup.sh. Nah, perintah ini memungkinkan kita menulis isi ke dalam file conf_backup.sh. Isi file yang dituliskan adalah echo. Ini adalah file konfigurasi UTS yang nantinya bisa dijalankan sebagai perintah. Nah, untuk soal yang 3B, gunakan redirection untuk menulis kalimat ini adalah file data2.txt yang disimpan pada file data2.txt. Dengan cara echo, ini adalah file data2.txt, simbol lebih dari data garis miring data2.txt. Nah, berikut untuk tampilannya.
Nah, perintah echo menampilkan teks ke output dan simbol lebih dari digunakan untuk menulis teks tersebut ke file data2.txt. Untuk soal yang ketiga C ini, tampilkan isi file conbackup.sh dan data2.txt menggunakan perintah CLI. Berikut untuk tampilan kodenya. Nah, untuk penjelasannya, cat digunakan untuk menampilkan isi file ke terminal. Dua perintah ini digunakan untuk mengecek apakah isi file conbackup.sh ini dan data2.txt sudah sesuai. Nah, ini berikut tampilannya. Ini adalah file konfigurasi UTS dan ini adalah file data2.txt. Untuk soal yang ketiga D ini, tambahkan teks baris tambahan ke akhir file data2.txt tersebut menggunakan redirection dengan cara menggunakan echo baris tambahan simbol lebih dari 2 kali spasi data garis miring data2.txt. Nah, untuk simbol lebih dari 2 kali ini digunakan untuk menambahkan teks ke akhir file. Jadi teks baris tambahan ini akan ditambahkan sebagai baris baru di akhir data2.txt. Untuk soal yang 3E ini, tampilkan baris teks terakhir dari data2.txt dengan cara menggunakan tail main n 1 spasi data garis miring data2.txt. Nah, akan muncul baris tambahan. Tail main n1 ini digunakan untuk menampilkan satu baris terakhir dari file. Ini berguna untuk memverifikasi bahwa baris tambahan memang telah ditambahkan ke akhir file. Lanjut untuk soal yang nomor 4, yaitu hak akses dan perizinan. Untuk yang 4A, tampilkan hak akses semua file di direktori UTS dan subdirektorinya. Dengan cara kita menuliskan ls spasi min1r. Nah, perintah ls min1r ini menampilkan daftar file dan folders dengan format panjang dan hasilnya akan menunjukkan informasi seperti hak akses dan lain sebagainya. Untuk soal yang 4B ini, ubah izin file data2.txt menjadi hanya dapat dibaca dan ditulis oleh pemilik dan user lain. Dengan cara kita menuliskan chmod spasi 622 spasi data garis miring data2.txt. Nah, untuk perintah chmod digunakan untuk mengatur izin akses file tersebut. Untuk soal yang 4C ini, ubah kepemilikan file data2.txt ke user root dan group root, kemudian kembalikan lagi hak kepemilikan ke user kalian dengan cara menggunakan perintah sudo chown. Nah, berikut tampilan kodenya. Nah, perintah chown ini digunakan untuk mengubah pemilik file. Pertama, file diubah agar dimiliki oleh root, lalu dikembalikan ke user bagas. Perlu akses sudo untuk mengubah kepemilikan ke root. Untuk 4D, ubah hak akses conbackup.sh dan kemudian coba eksekusi. Nah, berikut tampilan kodenya. Nah, perintah pertama memberi hak eksekusi ke file conbackup.sh, sedangkan perintah kedua ini menjalankan file tersebut. Jika file tidak memiliki hak eksekusi, file tidak dapat dijalankan. Baik, lanjut ke soal nomor 5, yaitu operator. Untuk 5A, tampilkan isi file conbackup.sh, kemudian tambahkan ke data2.txt, tidak menggunakan cat, dengan cara menggunakan while. Nah, perintah ini membaca isi file conbackup.sh baris per baris menggunakan perorangan while read. Nah, setiap baris simbol dolar ini dan line ditampilkan dengan echo. Uang line ini lalu ditambahkan ke file data garis miring data2.txt menggunakan simbol lebih dari. Nah, untuk input file diberikan dengan input redirection kurang dari conf garis miring conbackup.sh. Untuk soal nomor 5B, nah, jalankan dua perintah bebas yang menerapkan operator OR di dalamnya. Nah, berikut tampilan kodenya. ls.data.txt, jadi folder tidak ada. Nah, untuk penjelasannya, jika file tidak ada atau txt tidak ada, perintah ls gagal, maka akan mencetak pesan file tidak ditemukan. Jika direktori folder tidak ditemukan, maka akan mencetak pesan gagal pindah direktori. Untuk soal yang 5C, tampilkan jumlah total kata di data2.txt dan tampilkan data2.txt menggunakan operator n.
kita menggunakan WC garis WC spasi min W. Ya, untuk operator AND digunakan di sini jika perintah pertama menghitung jumlah kata dalam file dengan berhasil, maka perintah kedua cat akan dijalankan untuk menampilkan isi file. Lanjut untuk soal yang ke-6, pencarian dan link. Untuk 6A, cari semua file yang berakhiran txt di dalam UTS. Untuk kodenya dengan kita mengetikkan fin spasi titik spasi min name spasi bintang itu .txt. Nah, perintah ini digunakan untuk mencari file. Opsi name bintang .txt artinya mencari semua file yang namanya berakhiran .txt. Untuk soal yang 6B, buat simbolik link ke file data3.txt dan beri nama shortcut data3 dengan cara ln spasi min s spasi data garis miring data3.txt spasi shortcut data3. Nah, berikut tampilannya. Ini perintah ini membuat simbolik link shortcut ke file data3.txt. Opsi min s berarti link simbolik, bukan hard link. Hasilnya adalah file bernama shortcut data3 yang merujuk ke data3.txt. Untuk soal yang nomor 6C, buktikan bahwa simbolik link dari file data3.txt telah dibuat dengan cara kita menggunakan perintah ls spasi min l spasi shortcut data3. Nah, perintah ini menampilkan informasi detail simbolik link. Akan terlihat bahwa shortcut data3 menunjuk ke data garis miring data3.txt, membuktikan bahwa simbolik link berhasil dibuat. Lanjut untuk soal yang nomor 7, yaitu compress file. Untuk 7A, buat arsip yang berisi hanya data2.txt. Dengan cara kita menggunakan perintah zip spasi data2.zip spasi data garis miring data2.txt. Nah, berikut outputnya. Perintah ini membuat file arsip data2.zip yang berisi file data2.txt. Format zip sering digunakan untuk mengoperasi file agar lebih ringkas. Lanjut untuk soal nomor 7B, buat arsip UTS arsip zip dari direktori UTS dengan cara menggunakan perintah zip min r UTS garis ini arsip.zip spasi titik. Nah, berikut tampilannya. Perintah min r memungkinkan kita membuat arsip dari seluruh folder UTS dan semua isinya. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu 7C, hapus dir UTS CLI, kemudian ekstrak arsip UTS arsip zip. Nah, dengan cara menggunakan perintah unzip spasi UTS garis ini arsip.zip. Nah, perintah rmnr digunakan untuk menghapus direktori UTS tersebut. Kemudian unzip digunakan untuk mengekstrak isi arsip UTS arsip zip itu kembali agar folder UTS muncul lagi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.